sholat kan, misalnya maghrib kita di sini, ntar nunggu di isya. Kalau kita pulang mungkin nggak balik lagi ntar isanya. Bisa isanya di rumah. Itu maksudnya biar dapat sholat di asar dengan berjamaah. Wa misluhu intizarul kulli khair. Itu sama kondisi perbuatan itu dengan apa? Menunggu untuk dapat melakukan setiap perbuatan kebaikan. Itu kan perbuatan baik, Pak, nunggu sholat. Atau sama dengan perbuatan-perbuatan lain. Habis buat kebaikan yang lain, melakukan perbuatan baik yang lain. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat semangat, Pak. Abdul Wajar, ini hadis semua. Karena kemarin Abi Hurairah. Kalau yang tadi intizar sholat pada sholat, rawahu Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tentang wudu tadi. Iya. Seandainya orang itu bekerja di suatu perusahaan yang besar, nah, sedangkan sholat itu sudah ditentukan oleh perusahaan itu jam makan, gabung biasanya jam 12 sampai jam 1 atau setengah 12 sampai jam ini kan makan sama sholat. Nah kebetulan pas jam itu air mati, ada kerusakan pompa kemudian. Nah itu mau cari ke lingkungan juga nggak bisa harus izin. Nah itu kan boleh nggak melaksanakan tayamum? Ya. Yang pertama, usaha kita lapor. Kalau perusahaannya baik, kita tahu perusahaannya baik, pasti memperhatikan kalau orang sholat. Kita lapor, ini air mati. Ya udah, kita kasih dispensasi waktu. Ini air sedang diupayakan. Kalau ada dispensasi waktu yang diberikan, maka tunggu air sampai tersedia di mana, Pak? Misalnya disuruh kita wudunya di sana, kan dibuka, berarti akses menuju tempat yang lain. Kita usahakan, makanya ikhtiar itu salah satunya. Lapor kepada penjaga dan sebagainya. Kalaupun tidak memungkinkan hal itu, maka kita bisa tayamum. Kan namanya udah upaya. Karena ada perusahaan yang ketat banget, enggak memfasilitasi atau memberi ruang bagi orang Islam, bukan orang Islam, agama apapun, bagi dia agama urusan masing-masing. Tapi kita kayaknya kalau udah di Indonesia ini memperhatikan, Pak, mau orang Kristen, bosnya orang Muslim lah, itu pasti memberi kesempatan. Bahkan di pabrik aja ada musola. Bahkan kalau pabrik itu ada masjid, Pak. Walaupun masjidnya kalau lagi sholat Jumat doang, lagi sholat Jumat sampai keluar-luar, yang penting dalamnya bisa 40 orang lebih, nanti keluar-keluar. Cuman biasanya ada suatu pekerjaan yang jalannya konvoy rumah dari akhir sampai ini masih ada orangnya nih. Apa? Yang Islam itu jangan sholat itu 3 orang, sedangkan dia 10 orang harus jalan terhenti. Iya, kayak kita di terminal, di pom bensin. Itu di terminal pom bensin tempat wudu penuh, padahal kerannya cuma 2. Musolanya cuma berisi 4-5 orang, Pak. Iya. Imam 1, ini di rumah 2, 4. Kalau ini ibu-ibu, gitu kan? Itu sempit banget. Ini kalau di terminal Kalideres sekarang sudah mulai lumayan, cuma ibu-ibu juga dibagi 2 belakang. Jadi bisa bapak-bapak 10, ini ibu-ibu bisa 8 orang gitu. Udah alhamdulillah gitu. Tapi kalau di perusahaan saya yakin sih ada lokasi-lokasi yang digunakan bisa untuk. Misalnya masa karyawannya 2.000, musolanya kayak di terminal kecil gitu, nggak mungkin saya yakin. Iya. Saya dulu sering naik busway, Pak. Kalau dari Istiqlal
lewat dikit menjelang isya selesai. Air ada, alhamdulillah. Akhirnya udah sholat aja. Sedapatnya Pak. Kadang-kadang pernah saya sholat maghrib udah 2 rakaat masuk isya, ya udah sholat aja Pak. Gitu nggak masalah. Sedapat kita nggak masalah. Ya kalau kayak tadi, kalau memang ternyata air nggak ada terus perusahaan tidak mentolerir, ya tayang gitu aja. So, ini mengenai ini, mama gas air. Ya. Masuk orang itu sebenarnya punya ada semua pas kerja nih, menawali, kemudian kelancar ya. Kan mestinya harus cuci bersih dulu. Iya. Nah kebetulan air nggak ada tuh tadi. Berarti tayamum ada situ masih. Iya. Itu pertama ada solusi. Satu lita'zimil waktu, ya, untuk menghormati waktu. Satu, kita membersihkan kotoran ini udah gak bisa. Itu udah salah satunya. Bagaimana ini waktu udah mau habis. Untuk menghormati waktu sholat pada waktunya, kita berusaha tayamum sebisa kita sholat. Nanti datang saat kita udah mampu untuk menghilangkan najis, kotoran yang menghalangi, kita wudhu lagi, kita ulangi sholat kita. Misalnya kita terakhir kerja di situ sampai zuhur, pulang asar misalnya, maka asar kan bisa di rumah, ya. Kita sholat zuhur lagi nanti di waktu asar, setelah menyempurnakan bersucinya tadi, toharoh, membersihkan najis dan kotor. Kayak kita perjalanan ini Pak, yang naik mobil Grab misalnya macet, itu kita kadang-kadang nggak memperhitungkan Pak. Udah sholat aja di mobil Pak. Nanti kalaupun ini pakaian najis Pak, ya mungkin kena apa, nanti kita ulangi lagi Pak sampai rumah. Kita ganti pakaian, kita wudhu lagi, kita sholat lagi. Misalnya tadi di perjalanan zuhur, nyampe rumah asar. Tadi kita sholat aja di kendaraan. Kan harapan kita misalnya dari mana? Dari Duren Sawit ke sini, ya paling setengah jam gitu nyampe. Totalnya sampai 2 jam nggak nyampe gara-gara ada akses nggak bisa di luar perkiraan. Tapi kalau perkiraan kita nggak mungkin, kita maksain, yang salah siapa? Ya kita sendiri, itu sih secara ini. Maka kalaupun kita tidak memungkinkan nyampe di sana pada waktunya, kecuali tadi ada kondisi ini, maka tidak apa. Tapi kalau kita yang salah perhitungan, ya namanya udah khilaf, ya udah lakukan aja yang sebisa gitu. Namanya udah salah. Tapi kalau bisa jangan. Ini kesana udah tahu 3 jam. Sholat zuhur dia jalan jam 12. Enggak sholat zuhur dulu. Padahal sholat zuhur tinggal 5 menit. Nyampe sholat asar, kelewat udah zuhur. Berarti yang salah kita. Salah gitu ini ya, gitu perkiraan. Padahal yang udah nggak mungkin. Jadi demikian. Sekarang aja ke Bogor itu hampir sama ke Bandung. Ke Bandung 4 jam. 3 jam apa 4 jam? Bisa 3 jam? 3 jam nyampe. Sekarang ke Bogor bisa 4 jam Pak. Ke mana? Jasinga sana. Karena lewat jalan biasa setelah keluar itu apa tuh ITB itu macet di Widya. Padahal